wa ta'ala. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa i'tikaf di masjid, kita bisa bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun bersyair memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun isi dengan ada pembacaan Al-Quran, ada pembacaan cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang kita baca menjadikan kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat yang kita baca menjadikan kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan salawat yang kita baca, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syair terakhir yang kita baca disebut dengan salawat Badariyah. Kenapa? Karena di samping bersalawat itu diisi dengan doa-doa, dan doa-doa itu kita bertawasul dengan orang-orang yang ikut ketika terjadi peperangan Badar. Perang Badar itu sebetulnya dua kali. Ada Badar Sugra dan ada Badar Kubra. Badar Sugra itu ketika kaum muslimin menyerang orang-orang musyrikin yang pulang belanja, yang pulang berdagang. Kenapa mereka menyerang orang-orang musyrikin? Karena mereka hanya ingin mengambil harta mereka yang dahulunya ketika mereka berada di Mekah. Lalu orang muslimin itu terusir dari Mekah dan harta mereka diambil oleh kaum musyrikin, maka orang-orang muslimin itu hanya untuk minta dikembalikan harta mereka. Boleh dong kalau kita ngambil harta kita yang dirampas oleh orang lain. Itulah awal muasal perang Badar Sugra. Tapi bukan perang Badar Sugra itu yang di sini ini, bukan. Nah, ketika orang-orang pedagang ini pulang dan dilaporkan kepada tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh musyrikin, maka marahlah orang-orang musyrikin itu. Lalu mereka berencana untuk memberikan balasan kepada kaum muslimin. Maka datanglah mereka dengan tentara yang 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan kaum muslimin. Nah, inilah perang Badar Kubra yang disebut di dalam syair ini. Dan orang-orang yang ikut perang Badar itu dijanjikan bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga. Baik yang gugur ketika itu atau yang masih hidup, itu dijanjikan sebagai orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Itu jadi berarti ini kalau dijanjikan masuk surga istimewa ya. Maka kita bertawassul dengan orang-orang yang istimewa. Syair itu berbunyi, salatullah, salamullah, salawat Allah dan salam Allah ala Taha, semoga selalu tercurah kepada Taha, nama dari nama Rasulullah. Nah, ala Taha kemudian Rasulillah, Taha itu adalah Rasulullah. Salatullah, salamullah, salawat dan salam Allah ala Yasin, ini juga nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin ini Habibillah, beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dicintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, apapun yang diinginkan oleh Rasulullah pasti Allah kabulkan. Bahkan Allah memang memberi kepada Rasulullah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku, kata Allah, akan memberikan kepada engkau, hai Muhammad, apa saja yang paling penting engkau ridho. Kayak ikam lawan bini juga.
Ikam ulang tahun kalau Fajar. Pokoknya ikam hendak apa aja kutukarakan. Hendak baju kutukarakan. Hendak emas kutukarakan. Hendak motor kutukarakan. Asal jangan minta ikam kawin lagi lawan lelaki yang lain. Itu maka aku kada terima katanya. Kayak itu kalau orang sayang. Kalau orang sayang itu berikan tantangan, serah ikam aja. Nah, Allah saking sayangnya dengan Rasulullah SAW itu, Tuhan bilang, pokoknya ikam apa aja yang ikam minta, aku akan berikan. Yang paling penting engkau itu senang. Kalimat ini, ketika Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, itu Rasulullah SAW lalu menjawab langsung apa yang Tuhan tantang itu dengan wallahi. Nabi Muhammad bersumpah, demi Allah, inni la arda, selamanya aku tidak akan ridha idza kana wahidun min ummati finnar, kalau ada satu saja umatku yang ada di dalam neraka. Itu sebabnya Nabi itu berjaga-jaga di pintu neraka. Cuman masalahnya pintu neraka itu banyak. Pintu neraka itu 7. Jadi kalau ada umatnya hendak masuk neraka, Nabi kada boleh. Kalau ada malaikat-malaikat hendak memasukkan ke dalam neraka, kada boleh, kata Nabi. Itu malaikat-malaikat itu sampai laporan ke Tuhan. Kenapa nih ada orang banyak dosanya hendak aku masukkan ke dalam neraka? Ujar Nabi Muhammad, kada boleh. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Malik, ati habibi, ikam jangan banyak cerewet, taati aja. Tuh Nabi Muhammad yang menjadi kesayanganku itu. Nah, jadi kalau waktu yang neraka yang dijaga oleh Nabi Muhammad, itu ada pacangan, ada umatnya yang akan masuk ke dalam neraka. Coba nih ngatakan jerku pintu neraka itu 7. Malaikat Malik bisa juga kesal. Ini jer malaikat Malik amunnya di sini, ini ada pacangan. Ngatakan di sebelah sana yang buat nakal, ngatakan capati di sebelah sana. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu tawassalna bi bismillah. Kita bertawassul dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Wabil hadi Rasulillah. Kita pun bertawassul dengan al-hadi. Arti al-hadi itu orang yang memberi petunjuk. Siapa yang memberi petunjuk? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua ini tidak akan pernah dapat petunjuk kecuali dilatar belakangi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali kuceritakan, Quran mengatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dahulunya kalian sudah berada di tepi neraka. Kenapa? Karena dahulunya kalian itu musyrik, kalau mati langsung masuk neraka. Tapi kata Allah, fa'angkadzakum, lalu kuselamatkan kalian dari neraka. Memang Allah langsung menyelamatkan orang asalnya musyrik lalu jadi orang beriman? Tidak. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, lalu kata Allah, fa'angkadzakum minha, kuselamatkan kalian dari neraka. Jadi siapa penyebab orang dapat petunjuk? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau ditanya, semuaankah orang dapat petunjuk? Ya kada juga. Ya ada juga orang pengarasan. Ya pengarasan itu biar nyaman gini ya kada mau. Tapi kalau orang bujur-bujur dapat petunjuk dari Allah, sekali gin mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali gin diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu udah langsung jadi orang yang beriman. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini di surah Al-An'am, di surah yang ke-6, ayatnya 125. Kata Rasulullah membacakan kepada orang-orang, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Itu kalau artinya, faman yuridillah, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala,
ayyahdiyahu, bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada orang itu. Maka kalau orang itu dikehendaki oleh Allah bahwasanya orang itu benar-benar mendapatkan petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan dadanya untuk Islam. Jadi ketika Nabi membaca ayat ini, itu sahabat ada juga yang kada paham. Bukan kada paham bahasa Arabnya, kada paham maksudnya. Kalau orang Arab kada mungkin kada tahu bahasa Arab. Ini maksudnya. Jadi orang Arab mungkin bisa kada paham maksud dari Quran. Apalagi orang Indonesia. Amun kada hendak belajar jangan harap ikam. Nah, jadi ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hadzas sarhu?" Apa garang yang dimaksud Allah dengan yasrah sadrahu itu apa? Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innan nura idza qudzifa fil qalbi in saraha sadru wan fasaha." Kalau nur itu maknanya cahaya, ya lah. Jadi mun ikam hendak tahu hati ikam itu terangkah gelapkah? Jangan merasa, wah hatiku ini terang. Nanti kita lihat dari hadis ini. Hati ikam itu terangkah gelapkah? Kalau terang berarti dapat hidayah. Hidayah itu kan nur, ya lah. Nur. Nah, bila kada dapat hidayah berarti gelap. Cuman kalau dapat sedikit-dikit dapat bang sudah. Nah, cuman yang kita tuh harapkan itu yang full. Kita kan subuh-subuh berdoa, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, beri petunjuk kepada kami seperti orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Jangan kalau orang-orang kan diberi petunjuknya full. Jangan sampai kita secuil. Nah, jadi kata Rasulullah, innan nura, sesungguhnya nur, idza qudzifa fil qalbi, apabila dipercikkan nur hidayah itu ke dalam hati, in saraha sadru, maka lapanglah dada, wan fasaha, dan terbuka lebar. Jadi coba kalau kita melihat orang-orang dahulu, kan Nabi Muhammad tadi jerku al-hadi ya, wabil hadi tadi ya, awasalna bi bismillah wabil hadi rasulillah. Jadi Nabi Muhammad waktu itu mengajak orang, misalnya orang-orang yang full dapat hidayah. Abu Bakar ketika diajak langsung mau kada? Langsung mau. Sayyidina Umar yang kerasnya luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hendak membunuh Nabi ketika dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam, namanya nama tempat. Itu tujuannya hendak minimal mengelahi Nabi. Kenapa? Karena adik perempuannya sudah terumpat-umpat masuk Islam. Dia hendak tampeleng ini jar Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu jagoan. Ujar orang Martapura tuh tacut. Ujar orang sini geng. Dua gengnya di zaman itu, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisam. Amr bin Hisam itu kurang terkenal. Yang terkenal namanya Abu Jahal. Itu lebih terkenal. Kalau Abu itu kunyah namanya ya. Itu kunyahnya Abu Jahal. Bapak tolol kalau bahasa kitanya. Padahal ngarannya Amr bin Hisam. Ini dua yang geng. Sebelumnya memang Nabi sudah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu dari Umar. Terserah mau Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam, supaya imbanglah. Di situ ada gengnya, di sini ada gengnya. Situ ada yang ketujuh kelahi, di sini ada yang ketujuh kelahi, biar seimbang. Kalau di sana dua-duanya geng, di sini kerecok semuaan ngalih kayaknya nih. Maka supaya seimbang, ambil seikong. Inilah kalau Allah hendak memberikan petunjuk. Datang Sayyidina Umar bin Khattab ke Darul Arqam tadi. Waktu itu Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya. Dan Umar ini datang bukan hendak baik-baik, tapi hendak mengelahi Nabi. Kenapa? Adik perempuannya terumpat-umpat sudah masuk Islam.
babaya mengetok lawang ngatakan geng beketok jual lawang. Kamu masuk ke rumah orang kan beketok lawang nggak boleh. Buka Umar di luar. Ada pakai assalamualaikum. Mendengar Umar di luar, nih sahabat-sahabat ini dah tahu ini tacut nih. Ini geng ini tampeleng terus nih. Kayak apa nih? Ujar Rasulullah SAW, tenang aja, tenang aja. Babaya Rasulullah bukai, apa kabar? Sekalinya lamah lunglai Sayyidina Umar tuh yang jagoan, yang kada takutan lawan orang, takutan lawan Nabi. Karena memang Nabi itu haibah. Haibah itu ngarannya wibawa. Wibawanya itu kuat bener. Siapa aja berhadapan lawan Nabi keok. Itu jangankan hendak berhadapan lawan Nabi, bercelengan kin lawan Nabi ke dedeng waninya. Kalau Nabi celengnya kayak ini, ciut berataan. Tapi Nabi kan pernah menceleng lah. Nabi melihat gini gini. Ada kalau di dalam syair kita baca di dalam rawi, ma'a suhulati akhlaqihi haibatul qawiyah. Nabi itu orangnya suhulati akhlaqihi, santai. Ya ada juga misalnya tuan guru itu ini santai, santai. Kan ada yang model, hati loh, aku nih guru loh, ada santai. Bapak ketemu, hai bro, nah itu santai ngarannya. Assalamualaikum, kompak gitu. Nah, pahjar tuan guru kayak apa kayak itu. Nah, Nabi itu suhulati akhlaqihi, Nabi itu lemah lembut akhlaknya. Tapi beserta seperti itu haibatul qawiyah, Nabi itu punya haibah. Tadi apa? Wibawa, wibawanya qawiyah, wibawanya kuat benar. Allati tartaisu minha faraisul aqwiya minal bariyah, orang jagawan gin iya tunduk juga lawan Nabi, apalagi yang ada jagawan. Tuh Nabi itu bebacaan kahajar. Iya mana orang soleh itu biar kada bebacaan lagi gin orang dah takutan berdahulu. Aku nih kada jawab amun jagawan ujar orang nih, ujar orang aja Bang. Aku ujar takutan benar lawan guru dari itu ujar. Kira-kira potongan penyarikan kah aku nih? Itu ujar orang, tapi terlalu panjang kisah memuji diri seorang pulang. Udah cukup sampai situ aja. Nah, jadi Nabi itu seperti itu. Nah, ini orang yang hendak dapat petunjuk dari Allah. Babaya datang hendak memusuhi lawan Nabi Muhammad SAW. Ujung-ujungnya imbah dipandiri, dikesahi, masuk Islam di situ-situ juga. Itu kenapa? Karena Allah memang ingin memberi petunjuk kepada orang itu gampang menerima Islam. Bahkan dahulu sahabat-sahabat ketika masuk Islam itu lalu disakiti, kan jadi masalah bagi mereka. Kan Bilal bin Rabah misalnya contoh, ketika jadi orang Islam itu disiksa oleh majikannya. Kada nyaman pun tetap Islam dipegang. Ingatakan tuh, itu orang dapat petunjuk. Ini dinyamani, ya kada hakun juga. Sini pengajian. Ayo sini kita maulitan. Dapat minum, dapat pisang, dapat apakah lagi kita tahu juga. Yang nyata ada kipas angin. Nah, nyaman benar sudah. Kada yang dipukuli tah. Ya kada hakun. Insya Allah terus 3 tahun dah. Insya Allah juga. Berkawan ayo maulidan. Insya Allah 3 tahun dah dibawa. Iya kada mau. Padahal orang dapat petunjuk itu sekali gatil dapat sudah. Contoh lain, kalau itu contoh sahabat-sahabat. Contoh lain misalnya, ada rampok namanya Fudail bin Iyad. Namanya rampok, ya kerjaannya yang ngerampok lah. Ngerampok orang, dibacakan orang ayat. Ini hendak merampok orang, ambil duit orang. Dibacakan orang ayat. Alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ngapain nakal terus-terusan? Kada tibakah waktunya untuk bertaubat, untuk bujur-bujur takut kepada Allah? Langsung bergeluduk hati. Imbah itu dibacakan lagi oleh orang, fafirru ilallah inni lakum nazirum mubin. Mengatakan cepat kalau hendak kembali kepada Allah, jangan nunggu 3 tahun hanya tulak ke pengajian. Kalau pina mati capati kalau hendak pengajian itu. Bujur juga ini membalambat-lambat kalau pina bahaya. Dibacakan lagi ayat yang ketiga.
Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Ayo kembali kepada Allah cepat, benar-benar tunduk taat kepada Allah sebelum datang kepada kamu kematian. Lalu kamu akan dihukum dengan kesalahan-kesalahan kamu. Kalau kamu dihukum dengan kesalahan-kesalahan kamu, gak ada yang bisa menolong. Waktu itu Fudail bin Iyad langsung taubat. Itu tanda orang dapat petunjuk. Kita ulang. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Jadi gampang untuk masuk Islam, gampang untuk mengerjakan amalan-amalan di dalam Islam itu gampang. Itu tandanya kenapa? Karena di dalam hati sudah dipercikkan oleh Allah nur hidayah. Nah, waktu itu sahabat bertanya lagi, hal lidzalika alamat. Kalau orang itu dapat hidayah, hatinya terang. Kamu tahulah hati kamu terang atau kada? Kada tahu lah. Tahulah ikam hati ikam dapat hidayah atau belum? Belum tahu lagi. Nah, memang ikam periksa itu, terang sedikit kamu gitu. Kan yang mau kayak itu. Nah, jadi kalau hati itu penuh dengan nur yang terang benderang, bukan gelap gulita, kan itu kan kalau dilihat dengan kacamata. Nah, lalu sahabat bertanya, hal lidzalika alamat. Itu cirinya adakah cirinya? Kata Nabi, nah, ada cirinya. Nah, lihat ini cirinya. Bila 3 ciri ini ada pada kamu, kamu sudah dapat hidayah. Hati kamu terang benderang. Kamu termasuk orang yang disayangi Tuhan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, at-tajabi andaril gurur. Orang yang dapat hidayah itu kalau urusan dunia ini santai aja. Bukan yang nomor 1, tapi nomor 2. Itu kayak mana maksudnya? Kalau orang sembahyang misalnya, waktunya itu juga berdagang. Kalau sembahyang nomor 1, tinggalkan itu ngernya santai lawan dunia. Kada behimat. Ini ada juga kada bersembahyangan, kada berpuasaan, pokoknya mencari duit terus. Itu kada dapat hidayah. Jar aku sembahyang juga. Cuman ku gabung Johor, Asar, Maghrib, dan Isya, ku gabung katanya. Rupanya ini maaf pemasar malam rupanya tulak jam 11 sudah. Tulak jam 11 terus masang tenda jam 3 misalnya, raramiannya pas Maghrib lawan Isya, bulik sembahyang. Walaupun ikam sembahyang juga gitu ya, itu kadang itu caranya orang sembahyang. Masa jamak sampai 4 jamak? Ya mau. Apalagi mun kada sembahyang lalu-lalu, tambahnya bebayak burik ke rumah, langsung basuh batiskin kada, langsung buring. Sampai isuk jam 8 subuh kada sembahyang pulang. Itu biar ikam madahkan, aku ini dapat hidayah. Abahku ustaz, emakku ustazah, di sanaku ustaz berataan. Abah ikam dapat hidayah, emak ikam dapat hidayah, di sanak ikam dapat hidayah, ikam kada dapat. Memang kalau anak ustaz memang pasti dapat hidayah? Belum tentu. Memang anaknya Nabi Nuh dapat hidayah? Enggak. Padahal anak Nabi, anak awam. Nah, jadi yang pertama, ikam ukur aja seorang. Apabila urusan dunia itu nomor 2, itu bahasa ringkasnya aja. Kalau bahasa Arabnya tadi, at-tajabi andaril gurur, renggang dari negeri yang menipu. Karena dunia ini dianggap menipu. Kenapa nak menipu? Kayak ini nah. Ikam berhemat mencari duit, janganlah. Yang kada bersembahyangan, kada berpuasaan. Lalu ikam sugih banar, duit ikam 50 miliar, kada salang-alang nyambat. Adakah di sini yang 50 miliar? Di depan. 1 miliar gin belum tentu. Aku gin kada dijobi sih sama. Tapi kalau aku ditanya, aku tuh jarku kenapa?
Ini kada bukan sok-sokan. Aku itu kada suah minta bayaran dimanapun. Kenapa? Karena bagiku yang Tuhan berikan kepadaku saat ini itu sudah lebih daripada yang aku harapkan. Aku itu lagi halus karena kita orang kampung, kadada kepikiran di otak ini beisi mobil tuh kadada kepikiran. Lagi sekolah kan kadada berpikiran hendak beisi mobil kadada. Cuman kalau beisi motor ada kehendakan waktu itu. Cuman kalau beisi mobil kadada terpikir kayaknya jauh benar. Jadi kadada berpikir kayak itu, tapi ternyata kenyataannya Tuhan beri mobil. Berarti kan lebih daripada target itu. Itu yang jadi santai aja. Makan sudah 3 kali sehari, bahkan kadang-kadang 5 kali sehari. Imbah makan kan undangan. Wah ini juga guru aja, mau kada mau datang. Soalnya bebaya datang ke rumah, itu dari undangan dibungkus akan pulang. Soalnya ada pulang orang lain mantarin nasi, dilihati pina lain dua menunya, sikat pulang. Aku mun 3 kali itu pasti makan. Padahal aturannya sekali kan cukup, mun aturannya lah. Nabi itu kalau makan subuh, kamarian kada makan. Mun aku, mun 3 kali itu pasti. Mun 5 kali itu rancak. Cuman ku ikiti banarang. Amun yang 2 piring 5 kali 10 piring kayak ini parut. Dikit-dikit aja. Kayak hari raya tuh nah dikiti makan kan mungkin sudah tahu nih. Jadi makanya tuh kadang-kadang bemasak bini bisa kada makan gam. Babaya hendak masak datang ujar bini jika bepadah bedoh hendak mantari kada bemasaknya apa ya. Nah, hari ini aja dah berapa kali kada jua pang mensok. Nah, jadi kita bilang, ulang. Jadi dunia ini disebut tadi darul gurur, at-tajabi andarul gurur. Orang yang dapat hidayah itu dia tajabi, arti tajabi itu renggang. Renggang itu bukan kadeda sama sekali, tapi kalau ini berdempet, kalau ini berenggang berarti ada yang berdempet, ya lah. Nah, renggang dari dunia. Nah, artinya jangan dunia itu dijadikan nomor 1, tapi dunia digambarkan di hadis itu daril gurur, negeri yang menipu. Kenapa? Kita ulang cerita tadi. Kalau ada orang yang mati-matian, kada bersembahyangan, kada berpuasaan, cari duit terus, cari duitnya gin, yang halal diambil, yang haram ambil juga. Ujar orang H3 ya lah, halal haram hantam. Itu orang Banjar aja yang tahu. Yang kada Banjar kada tahu tuh halal hantam tuh ada tahu. Enak aku nih apa maksudnya itu. Pokoknya asal duit ambil. Duit sogokan ambil juga. Nih sebentar lagi nih orang bisa nyogok tahu lah. Tumat lagi kan kita pemilihan. Tuh kadang-kadang ada utusan bupati atau utusan wakil bupati datangi ke rumah. Di rumah ini berapa yang dapat mencoblos? 3. Nih jar 3 amplop isinya 400, 100, 1.200.000. Tapi ngatakan nih ada nomornya. Siap katanya. Diambil 1.200.000 tadi. Sakanya paslon lain datang, berapa jar di rumah ini jar? 3 aja. Kalau perlu sambat asalnya 3, 5 sambat. Ada kajar yang sudah mantari duit sini? Ada bang jar. Tapi mun ada yang lebih banyak, berubah aku nyocok jar. Berapa jar menjoki itu? 400 seikongnya. Nah, aku unjuki 600. Berlima kah tadi? Padahal bertiga aja. Berlima 3 juta pulang sikatnya. Itu yang pertama yang sudah haram. Yang kedua haram pulang. Itu nerima sogok lawan dusta-dustanya. Penipuan. Karena papa ajar inya gini nipu ajar. Kalau inya menipu ikam jangan jadi penipu. Itu yang jadi aku ini mulai dahulu kala dibawai orang. Baik orang partai, baik orang yang model seperti ini datang terus dahulu. Wah ini kada suah datang lagi. Kenapa? Udah tahu kada pacangan ku anggap. Ngapain behemat mati-mati membawai orang nya jadi kada ingat juga lawan kita. Paling-paling diumrahkannya kita. Umrahnya gini lain duitnya juga, duit orang juga.
belum tentu juga enak halal gitu. Kalau kita kada berhak diumrahkan orang, itu lain duitnya. Makanya hati-hati. Makanya aku tuh kada juga munso dihajikan orang kalau gratis sudah. Kalau aku hendak, cuman aku kada hendak naik haji itu tuh bayar sorangan tuh ya. Ada dibayarkan pemerintah kada. Naik umroh beberapa kali sudah, 3 kali sudah naik umroh. Ini bukan sok-sokan, madahkan dalam itu kada yang dari pemerintahnya. Nah, dari pemerintah ditawari benar. Anggota dewan tuh banyak yang anak buahku tahu lah. Wakil bupati itu patuh benar lawan aku. Duduk di pengajian di Islamic tuh. Amunnya hendak tinggal gawil kayak ini gini. Ingatakan lah berangkat tahun ini dijamin berangkat. Kada usah digawil. Aku itu ditawari, guru ada anu. Gak usah ginjarku orang lain aja. Tujuran. Anakku sekolah di pesantren itu ditawari ada guru duit untuk anak pelajar tiap tahun 5 juta. Kalau nya berdua kan 10 juta lumayan 10 juta. Menhendak guru kayak nama urusakan lain aku yang mau urus Tuhannya yang mau urus aku paling tanda tangan. Jarku banyak aja lagi yang sekolah yang kada tapi banyak duitnya. Kalau anakku tuh biar aja aku aja gin mau ongkosi. Kayak najar anak abah nih berduit ya orang juga mau ongkosi bilang terlalu banget. Karena anak itu tersandera oleh apa? Kamu tuh jangan bercakap-cakap pemerintah lu mau ongkosi wah kada merdekainya. Nah seperti itu ya. Jadi ingatakan dunia itu ingatakan darul gurur. Jadi ingatakan duit itu dilihati yang masuk itu. Nah, kenapa Joko disebut darul gurur? Karena babaya kita tadi mati 50 miliar beisi duit. Kalau nya mati tertinggal kada menyamani kita. Ya, jar tapi kan menyamani bini, jar. Iya, setumat menyamani bini. Imbah itu bini ikam kawin. Biar bini ikam tuha, bini ikam itu umurnya sebetulnya 50 tahun. Tapi beisi duit 50 miliar tadi. Yang umur 25 tahun ngantri. Bukan ketujuh lawan bini kita, ketujuh lawan duit kita yang 50 miliar. Ada tahu aja nya. Daripada uyuh cari duit 50 miliar, lebih baik lawan jandanya Pak Haji. Nah, jadi kurangi sekali lagi lah. Tanda orang dapat petunjuk mau urusi dunia ini bukan kadada. Kalau kada mau urusi dunia, Nabi aja mau urusi dunia. Sahabat-sahabat mau urusi dunia. Sahabat-sahabat berdagang, sahabat-sahabat berkebun, kan kebun kurma. Kada apa-apa, tapi ingatakan jangan rapat banar ranggangi. Artinya kalau ranggangi nomor 2. Nah, jadi at-tajati an daril gurur wal inabatu ila daril khulud. Inilah lawanannya. Kalau lawan dunia ranggang, lawan negeri yang kekal, lawan akhirat itu, nah itu yang inya tuju. Lawan akhirat yang nomor 1. Nah, jadi bahasa ringkasnya aja, orang yang hatinya dapat petunjuk itu, kalau urusan akhirat itu kadada kaina. Makanya jago yang dibawai sudah 3 tahun, ayo ke majelis kada mau, itu belum lagi dapat hidayah. Wah, jar guru menyinggung kayak itu. Guru hendak banyak murid saja. Udah aku padahi, aku kada peduli. Aku itu ikam turun kah, ada kah? Memang suah aku cari, ada suah juga. Pokoknya aku datang, bila ada orangnya, aku baca akan. Belima yang turun, ku baca akan yang belima itu. 10 yang turun, ku baca akan. 100 yang turun, ku baca akan. Ada tahu kisah? Mon orang acara ganal 1000 yang turun, ku baca akan juga. Tidak ada urusannya lawan aku. Tidak ada urusannya. Memang aku suah menakuni. Ini banyak ada orangnya. Ada suah. Sembarang aja pokoknya bila ada undangan, bila ada jadwal, bila ada napa-napa, datang. Kada tahu. Bebaya berhadapan seikung lawan seikung. Ayo seikung lawan seikung. Mereka ada suah pang lagi. Kan ada urusannya tuh. Nah, jadi kita ulang. Jadi kalau ada orang, pokoknya bila urusan akhirat selalu diutamakannya. Urusan dunia ya sudah,
Kalau memang urusan dunia, kalau memang berbenturan dengan urusan akhirat, kaina dulu. Tapi kalau inya kada berbenturan dengan urusan akhirat, ya kerjakan aja. Makanya ajarku di dalam Quran itu, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah urusan sembahyang selesai, berarti urusan akhirat selesai. Ya Allah, fantashiru fil ard. Silahkan bertebaran di muka bumi ini. Ngapain bertebaran di muka bumi ini? Wabtaghu min fadlillah, cari anugerah Tuhan, cari duit kalau bahasa ringkasnya. Jangan pokoknya jar rezeki itu dari Allah. Pokoknya dodok aja santai, ngopi, main catur. Tuh mun kelas ikam belum. Memang ikam diantari. Kalau aku bujuran nggak ada jual bang mensok. Kada suah aku minta. Hari ini himbah sembahyang subuh kada lawas ada yang mengetok pintu. Ini langganan yang ngetok pintu ini tahu lah. Kada sekali ini aja berkali-kali. Seminggu itu berapa kali kah? Sampai muyak aku tuh. Antari nasi kuning 3 bungkus. Itu nasi kuningnya jarang aku makan. Aku bariakan terus lawan orang. Ketuhukan sudah makan nasi kuning. Wujudan bariakan ku terus. Hampir sebulan sekali gin. Mungkin kada aku makan. Padahal orang itu antari mungkin 3 kali seminggu. Ku antar terus biniku ke sekolahan, biniku antar ke halaman, masing-masing bariakan terus. Habis itu habis johor undangan, habis asar ada undangan, cuman undangan dari masjid. Aku kebetulan sembahyang yang dekat rumahku, karena undangannya kecil-kecilan aja, aku kada diundang pribadi, cuman tetap diantari rawon tadi rawon. Belum lagi menaguk setaguk-taguk, rawonnya belum. Nasi kuning belum memakan sebuting-buting, rawonnya belum memakan juga. Habis maghrib nih, tuh ada sembahyang hajat. Nah, ada kawan kita handap umrah. Babaya bulik, orang sebuting-sebuting dapat nasi kotak. Aku bubutingan, terbanyak pada orang ya lah. Jadi, saya jual pak. Mana aku tuh untuk makan aja, bahasa tapi dipikirkan. Jadi kawa aja, santai. Menikam adalah diantara. Tapi sekali lagi ini tidak menunjukkan aku lebih baik timbang orang lain. Orang yang bermakam tajrid itu tidak lebih baik daripada orang yang bermakam kasbi. Orang yang santai itu apakah yang rezekinya datang seorangan? Apakah dia lebih baik daripada orang yang bekerja? Kemungkinan besar kada juga. Kenapa? Karena di ujungnya orang yang bekerja itulah yang memberi, ya Allah. Sedangkan yang makam tajrid walaupun gara-gara jadi tuan guru, inya tetap aja yang diantari. Yang jago subuh diantari nasi kuning. Kemudian tadi diantari yang hari ini aja, yang lain-lain usah dikisahkan. Nah, tapi yang jadi patokan berarti yang memberi siapa? Orang yang bekerja, ya Allah. Orang yang ke toko, orang yang ke kantor, orang yang bekerja, itu yang memberi. Kita dibari orang, berarti al yadul ulya khairun minal yadis supla. Tangan yang di atas sang pemberi lebih baik daripada yang diberi. Jadi terbaik yang kasbi daripada yang tajrid. Jadi jangan mentang-mentang yang tadi kisah mentang-mentang datang seorang wali juga ajar aku nih kade juga, cuman aku berkisah benaram. Aku kadang mengatakan aku lebih baik daripada ikam, aku kadang pernah mengatakan aku wali, cuman aku rancak diantari itu benaram. Nah, kita tambah satu lagi. Jadi itu cirinya ya. Dunia nomor 2, akhirat nomor 1. Kayak itu aja dah pahamannya. Nah, yang ketiga, wa isti'dadul mauti qabla nuzulihi. Orang itu siap lawan mati sebelum datang mati. Mau ditakuni ikam hari ini, ikam siap na mati. Kira-kira mati ikam tuh masuk surga atau masuk ke neraka? Bah, jangan dulu. Berarti ikam masih merasa banyak dosa, kurang pahala. Ini bukan itu mati hari ini gantung diri kade juga. Pokoknya kapan saja siap mati itu berarti orang itu punya pahala yang cukup, dosa kada tapi banyak. Amun kada berdosa lalu-lalu tuh Nabi mah. Jadi mudah-mudahan. Ini ayatnya sebetulnya pasti panjang. Jam kita ada habis.
Hanyar mayuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu belum kita jelaskan, tapi mun kita jelaskan kalawasan mun aku datang terlambat tadi, ikam kan mulai habis isya, kasihan juga ikam dah. Kalau nya panjang umur tatamu lagi di manakah, di pengajian manakah. Nah, tapi satu yang kuingatkan, aku kadang memaksa ikam untuk pengajian lawan aku, tapi aku menganjurkan benar ikam itu harus punya pengajian supaya dapat pahala gurunya siapa yang ikam ketuju. Kujar kada ketuju lawan Pak Dai, ada usah lawan aku, cari yang lain. Aku ada ketuju samuan guru kada ketuju, berarti ikam kurang ngajar. Amun ikam kada ketuju lawan aku, boleh jadi aku kurang ngajar, lalu ikam kada ketuju. Amun samuan guru ikam kada ketuju, ikam yang kurang ngajar, berarti masa samuan guru kada yang diketujui. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا الإخلاص بطلب العلم ونشره في جميع طاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم